Katanya ini mirip seperti afiliator yang Ini- IK dan DS. Ayo. Antara orangnya bodoh atau memang kayak ada orang yang sengaja ini ya. Enggak, saya paham ya. Kalian tuh nggak ngerti sama sekali market keuangan. Ya. Kemudian terjerumus kita ngomongnya. Ya, memang Dengan terjerumus. Sesuatu yang kurang tepat. Betul. Dan akhirnya timbul skeptisme yang sangat tinggi. Terus Ya. kamu mikir semuanya yang dikaitkan dengan dunia keuangan. Ini trading Ini layar. Ya lu kira ini kayak binomo gitu, goblok lu memang. Iya, itu nggak sama ya jawabannya. Jadi ya saya tahu kalian masih trauma, cuman ada batas bro antara orang trauma dan Goblok kan. iya. Ya kita paham. Jadi ada dua sosok yang waktu itu fenomenal, ngaku-ngaku. Gue kasih tahu ya, ngaku-ngaku kaya. Ini penting nih. Yes. Karena beda loh orang kaya sama orang ngaku-ngaku kaya. Ya, nanti gue akan kasih tahu perbedaannya apa. Cuman lu jangan kira kayak orang di finance, lu masa bilang kayak trader di JP Morgan itu afiliator begitu kan? Itu beda sekali. Afiliator tuh apa sih? Lu masukin orang ke platform trading bodong yang Bukan isinya kayak adalah platform judi. Ya kita nggak bilang trading bodong, platform judi. Ya, lu ngajak orang ke platform trading judi, lu dapat komisi dari situ. Itu afiliator tuh namanya. Ya. Kita itu apa yang kita lakukan di sini adalah kita mengedukasi kalian secara gratis di sini, ya, yang mau real time kita trade apa itu kita kasih di dalam. Dan gue punya banyak bisnis yang lain, ya. Lu bisa lihat beda sekali. Gini deh, contoh. Apa sih bro phrase yang bisa mereka ngomongin para afiliator ini, ya kan? Kayak apa-apa murah kan? Murah gitu, murah banget gitu kan. Itu mobilnya dia tuh murah banget bro. Ya murah banget. Ya. Murah banget mobilnya tuh ini. Nih. Afiliator itu loh, ya. Gua sampai gatel. Nih mobil afiliator. Nih. Ini. Ya. Yang sama-samain gue sama ini mobil yang paling mahalnya dia ini nih. Ya. Semiskin itu, gue kasih tau. Apa viralnya apa? Beli apa? Tesla nyicil. Kan gue tanya bro yang punya showroomnya. Nyicil kok katanya? Iya. Beli cash katanya. Itu Tesla sama lukisan gue, satu mahalan lukisan gue di rumah. Gitu loh. Goblok banget lu anjing. Itu remnya Terus kayak GT3 RS itu. Itu remnya GT3 RS. Kayak lu kayak bandingin, oh ini the next itu. Kan the next berarti soal dia lebih hebat gitu kan. Iya. The next. Kontol. Klubnya di ruko bos. Itu restoran kita Red Bear itu. Yang di wah ini klub. Outlet Holy Wings gue sampai Malaysia anjrit. Lu jangan sama-samain gitu loh. Ya, gue kesel banget soalnya. Kayak ini soalnya banyak influencer anjing yang goreng narasinya. Oh the next. Influencer cacat ya biasanya. Oh influencer cacat biasanya ya. Oh iya. Jadi banyak yang bilang, oh ini the next. Mau coba di framing kan anjing lu semua gue bilang. Ya. Lu mau framing kan soalnya yang kita kerjakan tuh sama anjing tuh. Itu yang gue paling benci dari semuanya. Gue biasa lah. Mau dikatain jual kelas, boleh. Sah. Ya lu katain gue jual sah. Tapi lu samain gue sama orang yang promosi apa situs judi. Nggak sama orang lebih miskin tiba ya. Miskinnya jauh. Iya. Ada yang bilang kan, oh tapi ini apa mereka bitcoinnya banyak. Ini gue buka ya. Kan yang punya akses itu semua teman kita. Lo harus tahu itu tuh editan inspect elemen di apa layarnya bro. Itu inspect elemen. Pernah tuh diedit di Instastory 33T. Hey, Indodax tuh nggak ada 33T. Goblok. Karena dia tuh tahu orang Indonesia goblok banget, percaya gitu kan. Iya. Gak ada orang kaya yang percaya sama orang naik California. Vroom, California. Jadi jam tangan itu mobilnya loh. Gitu loh. Porsche-nya juga yang satu lagi dia disamain sama satu lagi itu bro. Itu Porsche-nya. Itu ban kita, mobil kita itu. Ya. Iya bener. Janganlah apa. Lu masa samain kayak Porsche biru murah sama GT3 RS itu kayak. Dan jangan mau diprovokasi orang bodoh biasanya. Lu jangan mau diprovokasi orang bodoh. Gue kesel banget itu. Gue posting sekolah kenapa malah larinya ke sana lagi bro. Bener. Ngeselin tuh ya. Padahal kita juga kayak. Itu yang bikin gue kadang pengen berhenti itu. Kalau yang itu kayak lu kasih afiliator duit sendiri. lu mau nyamain kita sama anjing. Gak masuk akal itu bener gak masuk akal. Karena kan harus tahu orang yang seperti itu ya. Yang apa. Orang yang bilang bahwa kayak misalnya
sesombong, ada yang bilang kan bahwa apa yang di atas tuh tidak bisa miskinin begitu-begitu. Itu orang yang sombongnya luar biasa, bro. Oh iya. Orang yang sombongnya luar biasa itu nggak mungkin pamer mobil murah. Itu mobil termahalnya dia, gitu loh. Itu yang orang Indonesia tuh nggak nyampe gitu loh. Ya sama-sama. Sampai flexing mobil 1,5 M dicicil kan anjing, bro. 1,5 M itu kayak servis mobil gua. Servis mobil gua ini 1,5 M. Pintu 2 tuh. Nggak kayak hidroliknya inilah. ganti. Kayak karena orang Indonesia tuh kayak lihat 2 pintu, Dikira sama. dikira oh sama gitu kan. L300 juga 2 pintu. Lu ya. tahu nggak sih bedanya mobil 2M box sama juga 30 2 pintu, M kan? gitu? Iya makanya. Orang yang bisa kayak menghina bahkan kayak apa namanya? Ya gue ngomongnya yang di atas lah ya. Yang berani menghina seperti itu Oh kan iya. sombongnya luar biasa, bro. Mau bayar Dan itu utang diomongin gitu di ya. asli, Mau ngomongin di bayar- live. Mau bayar utang begitu. Dan lu jangan salah, gue tuh yang pertama loh. Kalau kalian pasti ingat, gue kan pertama kali muncul tuh di TikTok, gue yang anjing-anjingin semua orang itu. Gue yang bilang dulu, anjing trading ini judi nih. Terus orang sekarang ngaitin gue lagi bilang katanya dulu trading judi. Enggak, itu trading option, binary option, gue bilang judi. Gue yang ingetin kalian semua pertama. Masih pakai kutang tuh gue ingetin kalian. Coba kalian cariin tuh videonya. Gue yang ingetin Indonesia itu. Ada yang tanya kan, 2020 orang ini kemana? Itu gue ingetin lu semua. Gitu. Ya. Jadi udahlah gitu ya. Jadi jangan disama-samain karena dia juga kesel gitu loh. Lu disama-samain sama orang Bandung itu, bro, yang cengar-cengar gitu. Dengan mobil murahnya itu. Mereka tuh cuma ngaku mereka kaya. Ini yang kalian nggak paham, ya. Kalau gua mau bongkar banyak deh. Itu di exchange duitnya cuma 2M, gua kasih tau lu. Iya. Cuma 2M. Terus dia klik kanan, dia inspect elemen, dia taruh 33T. Ya, kita aja punya exchange kan. Gila 30T. Gue nyari gimana, bro? 30 Iya, bos. gimana emang di bawah ini ya? Ya kita tahu karena Bos. ya karena kita kenal owner exchange, kita juga punya exchange. Iya. Jadi kita ngerti duitnya berapa banyak sih yang deposit di exchange itu. Itu pun Ya, lu dia jelasin bukan coba, bro. dia aja bahkan bukan yang punya platform, bro. Lu coba jelasin berapa Iya. banyak orang deposit ya. Banyak. Dengan yang paling Cuman hah? nggak ada, bro. 33T itu. Itu semua exchange di Indo nggak ada 33T dananya. Iya. Ya. Janganlah. Jangan mau dibodohin ya. Karena gini, gue paham kenapa kalian skeptis sama kita. Udah banyak yang muncul sebelumnya begitu gitu kan, dengan gaya yang kayak California murah itu, Porsche yang murah itu, akhirnya mengecewakan kalian gitu. Terus kalian jadi ngecap nih, profesi trading adalah judi. Itu yang gue kayak sulit, bro. Kenapa tapi menurut apa dicap kayak profesi trading tuh judi gitu jadi? Karena memang yang afiliator promo itu memang platform judi. Iya. Ini terminal ini dipakai sama Vatikan sama Bank Dunia. Lu kalau lihat cari Sri Mulyani depannya ini. Menkeu kita tuh depannya Bloomberg, ini bukan binomo, teman-teman. Capek, bro. Ya. Jadi itu yang apa namanya kalian harus pikir. Nah, gimana, bro? Cara biar bisa orang bisa lihat melewat skeptisnya, bro. Ya, menurut saya ya harus ada mosi sih, dalam artian gini, orang bodoh tuh kalau dibiarin ngejangkit lebih banyak orang untuk jadi bodoh. Jadi saya punya saran ke teman-teman, kalau memang teman-teman ngelakuin ini dan dapat manfaatnya, ketika ada orang ya kita ngomong bodoh yang membuat counter narasi, ya kalian yang harus perangi dong supaya orang tersebut satu ya dia sadar kalau itu bukan, dua akhirnya dia ngomongin ke orang yang lain karena orang bodoh kan ketemu orang bodoh biasanya. Iya, betul. Kalau itu emang beda dan ya akhirnya ya adopsi kayak kripto ini bisa jauh lebih meningkat di Indonesia karena malu banget di Indonesia itu sebenarnya. Betul. Ya. Bukan murah banget tapi malu banget, bro, sebenarnya kalau dibandingin dengan negara-negara lain. Soalnya gini, bro, yang gue perhatikan ya dari apa namanya semua skema orang-orang afiliator ini, karena menurut gue gini, itu kan kita sebutnya tadi platform trading berkedok judi kan, yang binary option itu kan, itu ada key-nya tuh. Jadi lu kalau menang cuma dapat 80, kalau kalah 100. Itu udah gue pernah bahas panjang lebar di video, tapi nggak ada yang mau dengerin dulu, ya, nggak ada yang pernah mau dengerin. Ini gue kasih tahu dua fundamentalnya, perbedaan antara itu yang mereka lakukan sama judi. Makanya menurut gue masyarakat Indonesia jadi kasihan kenanya. Judi itu ya salah sekali. Gue ngomong sih, judi itu jangan ada kalian sama sekali, itu salah sekali. Tapi mereka yang mempromosikan ini tidak mempromosikan ini sebagai hal yang lain, bro. Ini dipromosikan, oh ini seperti judi nih. Jadi yang main salah, yang bikin salah. Tapi yang jahat itu yang platform trading yang berkedok judi. Ya. Mereka
iming-iming soalnya ini lu bisa jadi kaya dari sini, lu bisa sukses dari sini kayak gua trading. Bahkan kantornya bro itu di ruko bos. Kantor afiliator tuh di ruko. Mereka pakai semua duitnya dibeliin California, terus dipamerin buat kalian beli daftar link afiliasi. Itu sesuatu yang jahat menurut gua. Ya, sesuatu yang jahat dan sangat nggak bermoral. Karena mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka iming-imingin orang rakyat-rakyat di desa itu biar bisa kaya, bisa sukses, sampai masuk TV-TV, ya kan? Tapi isinya platform judi. Itu yang menurut gue bikin masyarakat jadi rusak gitu, ya. Nah, saran lu apa bro? Untuk masyarakat Indonesia biar punya mindset yang berbeda. Ya, satu, perangi skeptisme. Enggak, sebelum skeptisme ya, satu kayak jadikan rasa iri itu sebagai motivasi. Bukan sebagai sesuatu yang kita dengki. Iya. Karena apakah saya iri lihat misalkan billionaire hedge fund manager di luar yang beli dinosaurus ya saya iri. Iri bener ya, beli dinosaurus loh dia. Ya punya dinosaurus. Coba cari bro, Ken Griffin beli dinosaurus bro, cari. Tapi bukan berarti habis itu saya kayak anjing Ken Griffin scammer, enggak gitu kan. Iya bener. Masa gitu? Orang bisa beli dinosaurus, bisa nge-revive orang hidup bisa mungkin. Ya. Terus nggak saya scammer gitu kan? Enggak. Tapi saya pelajarin gimana dia dapetin duit, ya, fund-nya bagaimana, strateginya seperti apa. Nah itulah baru timbul ya setelah saya udah dari iri, ya skeptisme saya terbuang bro. Iya. Berarti udah bener nih orang beneran kaya nih, bisa ngidupin dinosaurus gitu kan? Iya. Ya berarti di situ ya saya mikir apa nih kerjaannya? Bagaimana cara dapetin duitnya? Iya. Baru di situ ya kita bisa mungkin ya let's say lah saya jadi kayak 1%-nya Ken Griffin ini udah syukurnya setengah mati bro. Iya. Iya Nah, kan? ini ada orang bangsat lagi nih yang ngomong. Dulu Cek kan pernah join sama dia. Join kontol ya gue kasih lu ya. Itu dulu kan ada yang pernah sebar bro, foto gue yang ada sama dia kan. Nah ini gue ceritain apa yang terjadi. Itu gue maki habis orangnya waktu itu. Ya, jadi gue bikin video tentang afiliator tuh bangsat. Lalu orangnya minta gue ketemu. Gue ketemu itu di Flavor Bliss. Ya, di situ ada teman gue, ada Ogut. Ya kalau anak muda cuma sekali, gue teman sama Ogut udah lama. Ini lu bisa konfirmasi sama Ogut. Apa yang terjadi di situ adalah Ogut itu mediasi gue sama dia. Karena gue tanya di situ, lu merasa apa yang lu lakukan ini salah atau enggak? Terus dia bilang sekali lagi di situ, even yang di atas nggak bisa miskinin dia. Dia ngomong lagi, in real life udah ngomong ke gue. Ya. Dan besoknya kita tahu apa yang terjadi. Ya. Itu hari sebelumnya itu terjadi. Ya. Gue ada di situ, itu ada saksinya, ada Ogut di situ. Gue yang ngomong ke dia, lu nggak ngerasa apa yang lu lakukan salah? Oh enggak, oh ya wes. Itu sebelum ada yang terjadi yang banting-banting laptop tuh. Ya. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Jadi lu jangan ngomong kayak begitu loh, ya. Dan gue paling gak suka disama-samain sama sampah. Ya jadi jangan sama-samain gue sama sampah.